Halo semuanya, perkenalkan nama saya Firda Pujiana. Saya akan menjelaskan mengenai perjalanan pendidikan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia sudah mengalami banyak perubahan, baik itu dari segi perkembangan, pembelajaran, hingga kurikulum yang digunakan. Pendidikan di Indonesia sudah ada sejak sebelum kemerdekaan. Pendidikan kolonial pada tahun 1854. Beberapa bupati mendirikan sekolah kabupaten yang dikhususkan untuk calon pegawai yang bertujuan untuk keperluan pemerintah. Pendidikan yang diberikan Belanda bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia Indonesia untuk menjadi tenaga kerja Belanda dengan upah yang minim. Pada tahun 1864, berdirilah Sekolah Bumi Putra yang hanya memiliki 3 kelas dan hanya mengajarkan 3 kemampuan saja, seperti menulis, membaca, dan menghitung. Kemudian pada tahun 1920 lahirlah cita-cita baru yang mengusulkan dari pemikiran gabungan kesadaran kultur dan kebangkitan politik gerakan transformasi untuk perkembangan pendidikan Indonesia. Pada tanggal 3 Juli 1922 berdirilah Taman Siswa di Yogyakarta. Taman Siswa ini merupakan perwujudan dari perjuangan Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan di Indonesia untuk membebaskan diri dari jeratan penjajah dengan meluaskan pendidikan pada generasi muda. Kondisi pendidikan yang ada di Indonesia setelah kemerdekaan mengarah pada perubahan proses pembelajaran dan landasan pendidikan, sehingga pendidikan di era ini bangsa Indonesia menghilangkan paham-paham pendidikan dari Belanda. Pembelajaran yang dilaksanakan dengan menambahkan berbagai budaya bangsa Indonesia yang dapat diwariskan ke generasi selanjutnya. Kemudian, pendidikan di Indonesia pada abad 21 menjadikan abad globalisasi. Pada saat itu, pembelajaran tidak terfokus pada kebudayaan saja, akan tetapi juga terfokus pada sikap berpikir kritis, pemecahan masalah, kecakapan komunikasi, kreatif, dan inovatif, serta kolaborasi atau kerjasama. Sejak saat itu, semua kegiatan pembelajaran harus dilakukan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Perkembangan kurikulum di Indonesia memberikan usaha yang konsisten untuk menyeimbangkan antara tuntutan modernitas dan penanaman nilai-nilai lokal, yang dimulai dari kurikulum 1947 yang berfokus pada pembentukan karakter dan rasa kebangsaan hingga kurikulum merdeka yang lebih terbuka terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan global. Setiap perubahan kurikulum membawa pendekatan baru yang bertujuan untuk menyesuaikan pendidikan dengan kehidupan nyata masyarakat dan zaman. Contohnya yaitu pada kurikulum 1964 yang menekankan pada program Pancawardhana, memperkaya pendidikan moral, emosional, dan jasmani. Sementara kurikulum 2013 mengintegrasikan pendidikan saintifik dan tematik serta pendidikan karakter. Rata-rata kritik terhadap sistem pendidikan di Indonesia yaitu mengenai intelektual atau fokus pada penilaian akademik. Ujian-ujian dan penilaian yang ketat seringkali membuat peserta didik belajar hanya untuk mendapat nilai akademik, tapi bukan untuk eksplorasi dan pengembangan kemampuannya. Selain itu, tuntutan dari orang tua mengenai nilai akademik juga dapat mempengaruhi pola pikir peserta didik. Solusi dari permasalahan tersebut adalah dengan adanya kurikulum merdeka dapat memberikan ruang lebih bagi peserta didik untuk belajar sesuai dengan minat dan kebutuhannya, serta menekankan pembelajaran berbasis proyek dan pengalaman nyata.